Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak. Kali ini kita akan membahas kasus yang saat ini sedang menjadi perbincangan di seluruh kalangan, gitu ya. Jadi kasus COVID-19, tapi pada pembahasan pada kasus anak, gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan kasus-kasus pada orang dewasa. Apa saja sih perbedaannya? Ya kita bahas pada kali ini. Oke, jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona baru, ya, novel coronavirus, yang baru ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Di awal tahun 2020 menjadi sangat gempar sekali pemberitaannya, bahkan setiap hari kemudian semua stasiun TV tidak henti-hentinya untuk memberitakan terkait penemuan kasus baru ini. Penyakitnya disebut coronavirus disease 19, ya. Virus penyebab penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau nama lainnya adalah SARS coronavirus 2. Penamaan ini sama dengan virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyebabkan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS, ya. Jadi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti penyakit MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau penyakit SARS yang pernah booming juga di beberapa tahun sebelumnya, begitu. Ini untuk peta sebaran. Jadi ini saya ambil data pada saat itu tanggal 31 Agustus, begitu ya. Yang terkonfirmasi positif itu 174.796. Nah, pada perkembangannya, begitu ya, sudah saat ini kalau tidak salah sudah sampai di kepala 3, begitu, untuk untuk jumlah yang terkonfirmasi positif, begitu ya. Kemudian yang dalam perawatan itu 41.420, kemudian yang sembuh itu 125.959 dan yang dinyatakan meninggal adalah 7.417 jiwa. Peta sebarannya pun sudah tidak tidak berpusat pada satu daerah lagi, tapi sudah menyebar di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan kasus yang tertinggi seperti kita lihat adalah yang lingkarannya itu di lingkaran merah besar, ya, di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus 22,9%, dan di Jawa Timur yang menduduki peringkat 2 itu dengan 19,2% peta sebaran atau sebaran kasus per provinsinya, begitu. Nah, sekarang kita spesifik membahas terkait COVID-19 pada anak, gitu ya. Angka kejadian pada anak, data kasus COVID-19 pada anak-anak, yakni jadi masih pasien dalam pengawasan sebanyak 3.324 kasus. 129 anak berstatus PDP tadi meninggal dunia, dengan 584 kasus anak terkonfirmasi positif COVID-19. Dan 14 anak meninggal akibat COVID-19, data per Mei tahun 2020. Itu jadi cukup banyak juga ternyata kejadiannya pada anak, sehingga tidak bisa dianggap remeh, begitu. Yang awalnya banyak yang beranggapan anak lebih kebal, anak lebih tidak mudah terserang, akan tapi tidak seperti itu adanya, begitu ya. Penyakit ini tidak pandang usia, jadi usia berapapun juga bisa terkena, begitu. Manifestasi klinis seperti yang kita ketahui, gitu ya. Jadi gejala klinisnya mulai dari demam, batuk dan pilek, kemudian
letih, lesu, sakit tenggorokan, sampai ke gangguan pernafasan berupa sesak nafas. Ini memang spesifik virus ini menyerang di saluran pernafasan. Cara penularannya seperti yang ini juga sudah banyak juga informasi yang beredar begitu, atau ya informasi yang dapat dengan mudah kita dapatkan. Jadi metode penyebarannya bisa lewat droplet ya, tetesan cairan dari batuk dan bersin, kemudian kontak fisik, menyentuh atau berjabat tangan, kemudian sentuhan, menyentuh permukaan atau benda yang mengandung virus, lalu menyentuh area wajah, mulut, hidung, dan mata tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Ini juga yang yang agak sulit untuk kita kendalikan, karena ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa dalam 1 jam itu manusia ada sekitar kurang lebih 23 sampai 25 kali menyentuh area mukanya begitu. Kemudian metode penyebaran lain adalah bisa juga melalui feses atau tinja. Bisa menular melalui tinja, tapi jarang kejadiannya gitu ya. Kemudian untuk ketahanan hidup, virus ini bisa hidup di luar tubuh manusia begitu. Lamanya bertahan hidup bervariasi. Jadi pada karton dan permukaan yang sejenis kertas misalnya itu bisa 1 hari. Kemudian pada plastik dan besi stainless steel itu 2 sampai 3 hari. Sehingga memang kalau konsepnya sekarang itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Itu yang harus kita benar-benar kita terapkan di diri kita begitu. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian cuci tangan itu yang wajib hukumnya. Jangan lupa menggunakan masker, tidak bersentuhan dengan orang lain, mengurangi atau menjaga jarak dengan orang lain, physical distancing begitu. Itu yang harus diterapkan secara ketat gitu ya. Nah, ini pencegahan penularannya bagaimana? Jadi saya ambilkan ada beberapa standar pencegahan COVID-19 di area institusi pendidikan, karena kita bicaranya di area pendidikan ya, utamanya di kampus gitu. Yang pertama, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis yang dapat dengan mudah dijangkau. Jadi tidak melulu cuci tangan harus ke kamar mandi, tidak, tapi harus ada spot-spot khusus, tempat wastafel atau tempat keran dengan air mengalir untuk dapat seorang cuci tangan gitu ya dengan sabun. Menginstruksikan rutin mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau kampus dengan desinfektan minimal 1 kali sehari, itu minimalnya. Kemudian menghimbau agar yang sakit bergejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas untuk mengisolasi diri secara mandiri di rumah. Jadi ini juga yang harus kesadaran kita begitu ya. Kita nggak tahu tubuh kita ini apakah ada virus apa di dalamnya, apakah membawa ataukah memang sudah positif gitu ya, tanpa harus tes terlebih dahulu. Nah, ada juga orang-orang yang positif tapi tanpa gejala. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu kemudian kita bebas berkeliaran ke mana-mana gitu ya. Itu yang harus kesadaran utama yang harus kita pegang supaya tidak menjadi sumber penularan pada orang lain. Kemudian pastikan menyediakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. Menghimbau untuk tidak berbagi makanan, minuman termasuk peralatan makan dan alat musik tiup. Nah, ini juga kan khawatirnya terjadi transmisi dari droplet gitu. Biasakan tidak bersalaman, cium tangan, berpelukan dan kontak fisik lainnya. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita tidak menghargai orang, bukan karena kita tidak menghormati orang, tapi kita saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai kita menularkan ke orang lain menularkan kepada kita gitu ya. Nah, ini juga selalu menggunakan masker. Ini juga harus dibiasakan begitu. Pengalaman saya sendiri gitu ya, ketika sudah terbiasa beberapa bulan ini menggunakan masker gitu ya setiap hari ke rumah, ketika lupa menggunakan masker seperti ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurang? Oh, ternyata lupa maskernya. Itu lama-lama akan menjadi kebiasaan kalau kita memang tertib untuk menjalankannya. Makanya ada namanya konsep adaptasi kebiasaan baru. Jadi harus memang dibiasakan mulai dari diri sendiri.
melakukan pengukuran suhu tubuh atau screening kepada semua tamu yang akan masuk. Kemudian siswa dan keluarga yang pernah bepergian ke negara atau daerah terjangkit COVID-19 diminta untuk tidak mengantar atau menjemput atau berada di area sekolah atau kampus. Jadi lebih amannya ketika pulang dari daerah-daerah yang memang terkonfirmasi banyak kasus COVID-19 di sana, lebih baik isolasi diri mandiri dulu di rumah, minimal 14 hari deh. Jadi supaya tahu kita terpapar ataukah tidak begitu. Jadi minimal 14 hari. Oke, sekarang kita masuk ke perawatan pada anaknya. Jadi pada anak-anak yang terkena kasus COVID-19 ini, bagaimana cara perawatan di rumah sakit? Kalau kita tahu salah satu teknik perawatan di rumah sakit adalah isolasi, gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada anak yang harus diisolasi di rumah sakit, begitu? Kita tahu lingkungan fisik di rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, sikap maupun pakaiannya, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian lingkungan sosial sesama pasien, ini sedikit banyak akan mengakibatkan distres pada anak. Contohnya gangguan tidur, pembatasan aktivitas, perasaan ngeri, suara bising, cemas, takut, marah, kecewa, sedih, malu, dan rasa bersalah. Pendekatan yang perlu diberikan adalah atraumatic care. Ini juga yang sudah pernah kita bahas di beberapa video pembelajaran sebelumnya, gitu ya. Konsep perawatan pada anak harus mengedepankan konsep atraumatic care, gitu. Jadi suatu bentuk intervensi yang tidak terlihat tetapi memberikan perhatian pada apa, siapa, dan di mana, serta mengapa prosedur dilakukan pada anak dengan tujuan mencegah dan mengurangi stres fisik dan psikologis. Jadi meskipun meskipun yang menjadi pasien adalah usia anak, akan tetapi bukan berarti mereka hanya sebagai objek saja, perlakukan sebagai subjek juga, begitu ya. Apa yang dimaui mereka, bagaimana yang dimaui mereka, itu semua harus dapat diakomodir oleh perawatan, gitu. Bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam tatanan pelayanan kesehatan anak melalui penggunaan tindakan yang dapat mengurangi stres fisik dan psikologis pada anak maupun orang tuanya, begitu. Jadi bentuk-bentuk perawatan secara terapeutik, bukan perawatan secara tindakan nyata, tapi berupa bentuk perhatian. Ya layaknya memperhatikan anak kecil yang sedang sakit, bagaimana sih bedanya adalah di rumah sakit, begitu. Prinsip utama atraumatic care yang pertama adalah cegah atau turunkan dampak perpisahan antara orang tua dan anak. Berikan pendidikan kesehatan atau edukasi pada orang tua, kemudian cegah atau turunkan cedera baik fisik maupun psikologis, kemudian modifikasi lingkungan fisik rumah sakit. Jadi itu konsep-konsep yang bisa dilakukan. Ruang isolasi anak, gitu ya. Jadi masih diperbolehkan orang tua atau pengasuh atau orang yang terdekat dengan anak atau orang yang kesehariannya berada di sisi anak untuk mendampingi anak selama masa perawatan isolasi di rumah sakit. Tujuannya apa? Untuk menghindari efek dari perpisahan antara anak dengan orang tua yang tiba-tiba. Bayangkan saja kalau misalnya anak berada dalam situasi ruang isolasi dia sendiri, dia tidak ada temannya, tidak ada orang tuanya, bukan malah tambah baik kondisinya, bahkan akan mungkin bisa memperparah karena anak jadi stres, cemas, gitu ya, bahkan depresi dan lain sebagainya, begitu. Nah, modifikasi lingkungan rumah sakit sebisa mungkin, begitu ya. Kalau misalnya tidak bisa sesuai dengan gambar ini, minimal ada unsur-unsur bermain pada anak, misalnya poster terkait gambar kartun atau cat ruangannya dibuat yang senyaman mungkin supaya tidak terkesan menakutkan, begitu. Nah, apa sih tantangan ruang isolasi pada anak? Yang pertama adalah kita tahu ketika menghadapi pasien yang terkonfirmasi positif, tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter itu diwajibkan menggunakan hazmat lengkap atau APD lengkap. Jangan sampai justru penggunaan hazmat dan APD lengkap ini justru menakuti anak, gitu ya. Kemudian pendekatan atraumatic care pada anak terkadang membutuhkan waktu lama.
Tidak nyaman bagi petugas karena keterbatasan ruang dan gerak akibat tadi penggunaan hazmat dan APD lengkap. Tidak adanya ruang bermain, kemudian keterbatasan alat permainan di ruang isolasi. Prinsip minimal kontak pada ruang isolasi. Itu juga berbagai macam tantangan yang harus bisa bisa disiasati oleh tenaga kesehatan yang dinas di ruang isolasi anak. Anak selalu didampingi oleh ibu, ayah atau orang terdekat. Kemudian buat touching time, seluruh prosedur dilakukan pada satu waktu. Jadi jangan bolak-balik. Kalau bisa sudah di list begitu ya. Oh, pasien ini akan dilakukan tindakan A B C D E. Usahakan tindakannya dilakukan dalam satu waktu sehingga tidak bolak-balik menimbulkan ketakutan pada anak. Dengan adanya tenaga kesehatan, dokter atau perawat yang masuk ke ruang anak, itu sedikit banyak sudah menimbulkan kecemasan atau ketakutan tersendiri pada anak, sehingga diagendakan. Jadi seluruh rangkaian tindakan dilakukan dalam satu waktu begitu ya. Sehingga tidak bolak-balik, tidak menimbulkan trauma yang berulang pada anak. Ini gambar ini saya ambil dari salah satu slide materi presentasi salah satu perawat yang bekerja di ruang isolasi anak gitu ya pada saat seminar PPNI gitu. Ini juga contoh intervensi traumatic care, jadi hadirkan dan libatkan pengasuh atau orang tua yang dapat memberikan dukungan dan rasa nyaman pada anak, sehingga anak tidak merasa sendiri, anak tidak merasa terpisah dari orang tuanya, begitu, sehingga mereka bisa merasa nyaman, bisa merasa tetap berada di samping orang tua maupun di samping pengasuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa kasus. Jadi ada satu kasus begitu ya, seorang anak perempuan usia 2 tahun diantar ke pelayanan kesehatan dengan keluhan utama demam naik turun sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Dikatakan mengalami batuk pilek serta sesak nafas, dikeluhkan tidak mau makan, mual, muntah saat makan. Riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 tidak diketahui, namun pasien berasal dari daerah zona merah untuk kasus COVID-19. Pasien kemudian diarahkan dan dirawat di ruang isolasi. Ibu pasien menanyakan kenapa anak saya harus dirawat di ruang isolasi. Ibu pasien juga mengatakan dia memiliki 2 orang anak. Kakak pasien saat ini berusia 4 tahun dan di rumah hanya tinggal berempat dengan suaminya. Ia kemudian meminta perawat untuk mengizinkan anak satunya lagi ikut menunggui adiknya di rumah sakit. Nah, ini sudah ada data-data fokus yang harus kita perhatikan sebagai perawat. Ini ibu atau pasien ini butuhnya apa, kemudian kekurangannya di mana, itu sudah harus bisa kita analisis gitu ya. Kemudian dari hasil screening kebutuhan edukasi diketahui bahwa ibu pasien mengatakan kurang mendapatkan informasi mengenai penyakit COVID-19 karena jarang menonton berita. Mungkin karena sibuk dengan merawat anaknya di rumah, belum lagi urusan domestik rumah tangga begitu ya. Pada pemeriksaan lebih lanjut didapatkan hasil screening resiko jatuh menunjukkan skor Humpty Dumpty 12, jadi resiko tinggi. Dan hasil screening nutrisi menunjukkan strong kids, resiko rendah untuk malnutrisi ya. Hasil pemeriksaan fisik, suhu aksila 38,5, nadi 119 kali, RR 34 kali, saturasi oksigen 98%. Hidung terlihat kotor, penuh sputum yang tidak bisa dikeluarkan. Kulit teraba hangat dan hasil pemeriksaan fototoraks menunjukkan kesan gambaran pneumonia. Nah, data-data tadi kita analisis begitu ya, mana yang dari subjektif pasien, mana yang objektif dari hasil pemeriksaan atau pengamatan atau observasi perawat. Subjektif, pasien sudah mengatakan, orang tua mengatakan begitu ya, anaknya demam naik turun sejak 4 hari, batuk, pilek, sesak nafas, tidak mau makan, mual, muntah. Kemudian ibu pasien juga mengatakan kenapa anak saya harus dirawat di ruang isolasi. Kemudian ibu pasien juga meminta perawat mengizinkan anak yang satunya lagi ikut untuk menunggui adiknya. Kemudian usia anak 2 tahun. Itu semua masuk ke data subjektif. Kemudian data objektif, skor Humpty Dumpty 12 yang menunjukkan risiko tinggi anak jatuh. Kemudian suhu aksila 38,5, kulit teraba hangat, respirasi rate 34 kali per menit, hidung terlihat kotor penuh sekret yang tidak bisa dikeluarkan. Kemudian kesan hasil fototorak, gambaran pneumonia dan kurang mendapat informasi
berdasarkan hasil pengkajian kepada pasiennya, orang tua pasiennya. Nah, diagnosis keperawatan yang bisa muncul dari kasus yang sudah di slide sebelumnya antara lain bersihan jalan nafas tidak efektif gitu ya, adanya batuk, kemudian adanya sputum, kemudian frekuensi nafas 34 kali per menit, kemudian bisa juga muncul hipertermi karena suhunya 38,5 derajat Celcius. Kemudian defisit pengetahuan tadi ya, si ibu bolak-balik nanya kenapa nih anak saya diisolasi gitu. Kemudian boleh nggak nih anak saya masih ada satu di rumah, boleh ya untuk nungguin anak saya lagi saya bawa ke sini untuk ikut jaga adiknya misalkan begitu. Kemudian risiko defisit nutrisi karena pasien tidak mau makan dan juga bisa risiko jatuh, mungkin karena anaknya takut, gelisah, rewel begitu ya, sehingga muncul diagnosis keperawatan risiko jatuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait asuhan keperawatan anak dengan COVID-19 gitu ya, hanya sebagai gambaran saja, sebagai bahan belajar gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.